Shalom semua teman-temanku, bagaimana kabarnya? Tuhan memberkati semuanya. Malam ini kita bertemu lagi dalam acara Cool Online dengan tema Batu saja bisa berteriak. Bacaannya kita ambil dari Lukas 19 ayat 40. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah teman-teman, sekarang kita ngobrol santai. Kita bahas tentang apa yang sekarang kita lagi baru aja baca ya. Kalau kita lihat tentang bacaan Lukas ini, jika kita baca satu perikopnya, sebenarnya itu adalah tentang Minggu Palma ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sering baca kisah di mana Tuhan Yesus akan kembali masuk ke suatu kota, masuk ke Yerusalem. Kemudian dia meminta murid-muridnya untuk mengambil seekor keledai muda yang tertambat. Kemudian keledainya dibawa kembali ke Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik keledai masuk ke kota. Nah, kemudian banyak orang memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus, banyak orang yang menyembah dan memuliakan Dia, banyak orang yang bernyanyi-nyanyi, benari-nari. Nah, di saat itu ada orang-orang Farisi yang mungkin meminta murid-muridnya untuk diam ya, karena mungkin berisik atau apalah. Nah, mereka minta murid-muridnya diam. Nah, Tuhan Yesus menjawab dengan ayat yang baru saja kita baca tadi. Pertanyaannya ya, kenapa kok Tuhan Yesus pilihnya itu batu ya? Kenapa nggak dia bilang pohon lah? Kenapa dia nggak bilang keledainya lah? Atau kenapa dia nggak bilang benda-benda lain yang ada di sekitarnya, tapi kok malah dia pilih batu? Ya mungkin teman-teman masih ingat, batu itu kan beberapa kali disebut sama Tuhan Yesus ya. Dalam Alkitab kita pernah dengar tentang batu penjuru, Allah sebagai batu penjuru. Kemudian juga ada tentang batu sandungan, orang percaya yang menjadi batu sandungan. Batu juga ya sebenarnya, kenapa dengan batu? Kita akan lihat beberapa filosofinya ya. Nah, batu itu tuh kan sebenarnya benda mati ya teman. Benda yang diam, yang nggak punya fungsi, yang ya maksudnya dia nggak bertumbuh seperti pohon, dia nggak bisa bergerak seperti binatang, dia hanya bisa berfungsi saat orang memindahkannya dari sungai, mungkin dipindahin ke jalan untuk memperkeras jalan, dipindahin ke rumah untuk membangun rumah. Cuman dia itu diam. Kalau nggak diapa-apain ya diem. Nah, batu itu yang kedua selain diam itu tuh keras. Dia itu tuh saking kerasnya harus dihantam dengan benda yang lebih keras lagi dari dia agar hancur. Baru setelah dia hancur bisa digunakan. Nah, pelajaran pertama itu tentang diam ya. Kalau tadi saya bilang batu itu diam, kita tuh dalam kehidupan iman kita nggak bisa diam aja. Karena kehidupan kita dasarnya perlombaan iman. Kita harus menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, kita harus membaca firman, kita harus bertumbuh. Nah, itu nggak bisa kalau kita diam aja. Yang kedua, kita jangan kayak batu yang keras. Seakan-akan kita tuh mengeraskan hati. Kita sombong, kita tegar tengkuk. Karena Tuhan bisa menghajar kita dengan yang lebih keras lagi biar kita melunak, biar kita jadi bisa dipakai, biar kita bisa berguna, kita bisa diajar lagi. Yang ketiga pelajarannya adalah kita seakan diingatkan kalau batu saja bisa Tuhan buat berteriak, menyuarakan kemuliaan Tuhan. Kenapa kita nggak melakukan itu gitu? Kita jangan berhenti melayani. Kita suarakan kemuliaan Tuhan, kita teriakkan kemuliaan Tuhan, kita beritakan firman, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan melalui mulut dan bibir kita.
ada yang menarik waktu saya persiapkan bahan ini ya. Saya cari-cari gambar tentang ayat Lukas 19 ayat 40 ini. Saya menemukan beberapa versi gambar yang masing-masing menyuarakan sesuatu yang unik menurut saya. Yang pertama, kata-kata dalam bahasa Inggris yang digunakannya adalah cry out, akan menyuarakan, berteriak. Kemudian ada yang bilang shout out. Yang berikutnya ada lagi yang bilang cry out the message. Kemudian burst into tears, shout out our praise. Dikatakan bahkan batu-batu tidak bisa berhenti untuk bersuka cita karena kebaikan Tuhan, terharu, menangis karena kemurahan hati Tuhan, berteriak memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati. Apalagi kita sebagai manusia yang Tuhan berikan akal budi, kita yang bisa dengan sepenuh hati, sebebas mungkin bersuara, sebebas mungkin melayani, bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Sekian renungan untukku pada malam hari ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.